pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini hanya menganggarkan perbaikan jalan tersebut dengan tambal sulam. Beginilah kondisi jalan Sepaku. Mobil truk ini seperti manusia yang sakit berjalan, dengan pelan menghindari lubang di badan jalan yang bisa saja menggulingkan mobil tersebut. Tak hanya lubang menganga di sepanjang jalan, kondisi di lokasi bila musim hujan turun akan becek dan membuat kendaraan melintas harus lebih hati-hati lagi. Lihatlah sebagai akses jalan kendaraan besar. Kondisi jalan Sepaku yang rusak ini tentu saja membahayakan pengguna kendaraan yang lain, seperti masyarakat sekitar. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Mukmin Faisal, beberapa waktu yang lalu mengatakan pihaknya telah menganggarkan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut. Ya nanti timur nih, ya? Timur ini 2012 ya. Sekitar berapa jumlahnya? Saya belum melihat pengajuannya, ya. Saya cuma minta Bapak data tadi untuk segera merekomendasinya, ya. Dan disampaikan kepada saya untuk kita masukkan ya 2013 ya. Dari pantauan Balikpapan TV, lubang di jalanan Kecamatan Sepaku yang digenangi air dikuras oleh beberapa anak-anak untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Miris memang, di saat jembatan Pulau Balang sudah mendapat anggaran dari pemerintah pusat, namun kondisi jalan Sepaku yang nantinya sebagai jalan menuju jembatan malah rusak parah. Jalan, kira-kira apa yang akan Untuk PPU? Untuk PPU dalam perubahan? Yang jelas ya, jembatan Pulau Balang ya. Itu ya. Sekitar berapa Pak yang disiapkan? Itu APBN ya. APBN Pak ya. Ada 17 triliun. Ya. Lovi Gustian, koresponden BTV Biro Pasir Penajam melaporkan. Saudara, Pemprov Kaltim memang telah menganggarkan sebesar 15 miliar rupiah untuk perbaikan jalan Sepaku mulai dari Simpang Silkar hingga kilometer 38 Samboja. Namun angka ini hanya cukup untuk perbaikan tambal sulam. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara yang juga merupakan wakil rakyat dari pemilihan Kecamatan Sepaku, Syariman Sahyo, yang setiap harinya melewati jalan tersebut. Sehingga Syariman mengetahui rasanya melewati jalan rusak Sepaku, yang dianggapnya sebagai bopeng besar wajah pembangunan provinsi terkaya di Pulau Borneo. Menurut Syariman, dirinya bersama anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara sudah berulang kali memperjuangkan jalan rusak Sepaku ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dari pejabat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur diketahui ada anggaran 15 miliar rupiah untuk perbaikan jalan tersebut. Namun itu hanya cukup untuk perbaikan tambal sulam saja. Anggarannya oleh PU Provinsi waktu kami ketemu di sana. Berapa besarannya Pak? Informasi yang saya dapat dari salah seorang pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi waktu itu sekitar 15 miliar yang untuk di anggaran perubahan. Maka memang ini saya berharap bisa segera dikerjakan lah. Paling tidak jalan ini bisa ada perbaikan walaupun mungkin tambal sulam. Syariman Sahyo menambahkan, kondisi terakhir saat ini kontraktor sudah melakukan perbaikan di beberapa titik badan jalan yang mengalami kerusakan parah. Untuk ya kan Bapak lewat. Ya, jadi kondisi terakhir jalan kilometer 38 sampai Sepaku Semoy Petung itu alhamdulillah ada peningkatan karena memang ada 2 kontraktor yang bekerja di Sepaku, terutama di Desa Tengin Baru sampai Sotek itu masih cukup parah. Saya berharap segera ada perbaikan. Sebagai kecamatan terjauh dari ibu kota kabupaten, akses menuju kecamatan Sepaku bisa ditempuh dengan waktu 3 atau 4 jam dengan kondisi jalan penuh dengan lubang. Lovi Gustian, koresponden BTV Biro Pasir Penajam melaporkan. Saudara, secara global, harga kelapa sawit saat ini mengalami penurunan. Namun ditambah dengan kondisi jalan rusak, para petani kelapa sawit di Kecamatan Sepaku harus gigit jari. Karena harga beli kelapa sawit cenderung menurun drastis dari harga biasa. Akses jalan yang rusak parah tentu saja merugikan para petani di Kecamatan Sepaku yang terpaksa menjual hasil panen kelapa sawit dengan harga di bawah Rp1.000 per kilogram. Para pengepul beralasan, selain jalan yang rusak, jauhnya pabrik crude palm oil atau CPO yang hanya ada 1 di Kecamatan Waru membuat penurunan harga kelapa sawit bertambah parah.
Jika menjual sendiri, para petani ini tentu saja memikirkan biaya angkut dan antrean panjang yang menyebabkan panen kelapa sawit mereka menjadi rusak. Selain itu, jika tidak berhati-hati melewati jalan rusak di Sepaku, bisa menyebabkan mobil yang membawa panen kelapa sawit terguling. Kondisi jalan itu mempengaruhi distribusi sawit ke... Oh sangat. Jadi memang sekarang saja kondisi jalan ini mempengaruhi harga TBS ya, tandan buah sawit di Kecamatan Sepaku. Berapa itu Pak? Memang sekarang secara umum kondisi harga buah sawit sedang turun, tapi memang turunnya itu biasanya sangat dipengaruhi oleh jauhnya transportasi untuk nyampe di pabrik. Akibat jalan rusak ini secara keseluruhan memengaruhi tingkat perekonomian masyarakat Sepaku. Selain itu, tidak dimilikinya pabrik CPO di Kecamatan Sepaku membuat para petani juga terpaksa menjual panennya hingga Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir. Nah ini karena memang tingkat kesulitan yang luar biasa untuk mengangkut hasil panen itu. Nah ini juga sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan di Kecamatan Sepaku. Selama ini dijualnya di WKP gitu? Ya di WKP, ada yang di Long Ikis ya. Long Ikis itu ada 2 pabrik juga. Jadi memang cukup jauh dengan kondisi jalan seperti itu, tentu sering eksiden juga kan, sering terbalik karena memang. Lovi Gustian, koresponden BTV, Biro Pasir Penajam, melaporkan. Saudara, mencegah antrean panjang serta terjadinya pembusukan kelapa sawit, DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara berharap pemerintah daerah melalui Prusda Benua Taka membuat pabrik pengolahan minyak sawit di setiap kecamatan. Saat ini luasan kebun kelapa sawit secara keseluruhan di Kabupaten Penajam Pasir Utara berjumlah sekitar 120.000 hektar, baik yang dikelola swasta maupun perusahaan. Namun dari tahun ke tahun jumlah luasan kebun sawit yang dimiliki masyarakat selalu meningkat, di mana saat ini luasan kebun kelapa sawit masyarakat berjumlah 12.000 hektar. Angka ini tentu saja tidak sebanding dengan kebutuhan pabrik crude palm oil di Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang hanya memiliki 1 pabrik milik PT Waru Kaltim Plantation. Anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara Dapil Sepaku, Syariman Sahyo, mengharapkan pemerintah daerah melalui Prusda Benua Taka membuat pabrik crude palm oil mencegah mubazirnya panen petani. Terakhir kami rapat dengan Sekda juga sudah kami sampaikan terkait kebutuhan pabrik untuk di wilayah-wilayah kecamatan, terutama di Kecamatan Sepaku, karena memang sampai hari ini itu yang belum ada. Memang ada rencana mau dibangun, tapi itu juga punya swasta, ada di Kelurahan Pemaluan itu. Tapi saya berharap pemerintah ke depan juga memikirkan bagaimana membuat pabrik sawit yang milik pemerintah, paling nggak dikelola oleh Prusda, paling tidak seperti itu. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara Dapil Babulu Anwar Sanusi mengatakan, saat ini sudah seharusnya masing-masing kecamatan memiliki 1 pabrik crude palm oil. Namun pemerintah juga harus mengedepankan kemitraan permanen serta mewajibkan pabrik crude palm oil yang didirikan memiliki kebun inti sesuai regulasi pemerintah pusat. Sportivitas atau konsekuensi dari perusahaan itu sendiri tidak mengingkari satu indeks harga yang ditetapkan provinsi. Kalaupun sekarang masalah muncul di pemerintah itu masalah penanganan dari hasil produktivitas komoditi sawit, terutama saya rasa juga usulan dari Sepaku mengenai munculnya pabrik itu juga perlu direalisasikan. Tetapi mungkin juga pemerintah jangan lupa di situ ada aturan yang menginstruksikan bahwa ada kemitraan permanen, kalaupun para pabrik itu tidak punya kebun inti, itu sudah jelas. Lovi Gustian, koresponden BTV, Biro Pasir Penajam melaporkan. Pemirsa mesti mendorong pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk memfasilitasi pendirian pabrik grade palm oil di setiap kecamatan. DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara meminta pemerintah juga melampirkan perencanaan ekonomi dan pembangunan daerah secara makro. Kebutuhan perlunya tambahan pabrik crude palm oil di Kabupaten Penajam Pasir Utara memang sudah masuk pada kebutuhan yang mendesak di tengah masyarakat. Mengingat hingga kini hanya ada 1 pabrik crude palm oil yang ada, sedangkan rencana pembangunan pabrik baik di Kecamatan Babulu maupun Kecamatan Sepaku belum terrealisasi.
DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara sampai saat ini terus mendorong pemerintah kabupaten untuk merealisasikan hal yang seharusnya bukan jadi mimpi masyarakat ini. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara seharusnya mewujudkan hal ini, namun harus ada perencanaan makro beserta RT RW-nya. Sementara ini, tapi tolong jangan meninggalkan perencanaan makro. Yang kedua juga RT RW, di mana izin usaha itu harus ditetapkan, karena itu terkait dengan pengembangan wilayah dari daerah ini sendiri. Ditambahkan Anwar Sanusi, kebun swadaya milik masyarakat setiap tahun akan selalu bertambah. Untuk itu perlunya pabrik juga harus disertai kontrol harga oleh pemerintah kabupaten. Itu sendiri. Jadi saya berharap dalam hal ini pemerintah harus betul-betul menangani. Karena mungkin ini bicara kebun swadaya ini sudah sangat luas sekali, perlunya ada upaya-upaya untuk berdirinya pabrik dan kontrol harga yang harus selalu dipantau oleh pemerintah. Dari penelusuran BTV, antrean panjang panen kelapa sawit selain membuat kualitas buah sawit menurun, juga membuka peluang praktik kecurangan yang dimainkan pihak pabrik dengan pihak tengkulak. Lovi Gustian, koresponden Pasir Penajam, Balikpapan TV.